Di tengah keramaian Baghdad, sebuah kota yang seharusnya bersinar dengan ilmu pengetahuan, terbentang pemandangan yang kontras. Wajah-wajah penduduknya tampak lesu, pikiran mereka terbelenggu oleh dogma yang menyesatkan. Di atas mimbar yang megah, seorang penipu berkedok ulama besar, menebarkan ajaran-ajaran yang mematikan nalar, menjanjikan surga dengan kepatuhan buta. Para pengikutnya dengan mata kosong yang mencerminkan kekosongan jiwa, hanya mengulang setiap kata yang diucapkannya. Kitab-kitab tebal yang mereka pegang erat, bukan lagi sumber ilmu, melainkan simbol ketundukan mutlak. Dari kejauhan Abu Nawas mengamati pemandangan itu. Sorot matanya yang tajam dan penuh perhitungan menilai setiap kejanggalan, setiap kerancuan yang tersembunyi di balik jubah kesucian palsu itu. Tergerak oleh keprihatinan, Abu Nawas memutuskan untuk turun tangan. Ia menondoti beberapa penduduk yang baru saja mendengarkan ceramah, mencoba berinteraksi dengan mereka. Dengan lembut, ia menanyakan esensi dari ajaran yang begitu mereka yakini. Namun, jawaban yang ia terima hanyalah untaian hafalan tanpa pemahaman. Kalimat-kalimat kosong yang diulang seperti mantra tanpa jiwa. Tak ada percikan nalar, tak ada jejak pemikiran kritis. Keprihatinan Abu Nawas semakin dalam. Ia menyadari bahwa wabah kebodohan ini harus segera dihentikan dari akarnya. Dengan tekad yang bulat dan hati yang mantap, Abu Nawas memutuskan untuk menghadapi langsung sumber kekeliruan ini dalam sebuah pertarungan intelektual. Saatnya pun tiba, Abu Nawas menghadap sang ulama palsu di hadapan para pengikutnya. Suasana seketika menjadi tegang, semua mata tertuju pada dua sosok yang berseberangan itu. Sang ulama palsu memulai dengan retorika agamis yang bombastis, menggunakan istilah-istilah Arab yang rumit untuk mengintimidasi dan menunjukkan superioritas ilmunya. Namun Abu Nawas tidak gentar ia, tidak terpancing dalam perang istilah yang dangkal. Dao, penipu ulama. Wahai kaum Baghdad yang budiman, dengarkanlah firman yang tersembunyi, ilmu yang hanya dianugerahkan kepada hamba-hamba pilihan. Kebenaran hakiki tidak dapat diukur oleh akal duniawi, melainkan dengan ketundukan buta pada ajaran suci ini. Abu Nawas, ampun Tuan Ulama yang mulia, hamba hanya seorang pencari kebenaran. Bisakah Tuan jelaskan, bagaimana kami bisa membedakan kebenaran yang tersembunyi ini dari tipuan yang juga tersembunyi? Apakah ketundukan buta itu sendiri bukan sebuah jebakan bagi akal pemberian Tuhan? Penipu ulama. Hush! Itu pertanyaan orang dungu yang jiwanya belum tercerahkan. Akal manusia terbatas, tidak mampu menjangkau hakikat. Percayalah saja, patuhilah, maka keselamatan akan datang. Abu Nawas. Jika akal kami terbatas, Tuhan, mengapa Tuhan memberi kami akal? Apakah untuk tidak digunakan? Jika keselamatan datang dari kepatuhan tanpa bertanya, bagaimana kami tahu bahwa yang kami patuhi adalah jalan yang benar, bukan jalan yang menyesatkan ke dalam jurang kebodohan? Penipu ulama. Karena ajaran ini berasal dari sumber yang suci, dari kitab-kitab yang agung ini, menunjuk kitab-kitab tebalnya. Mereka adalah bukti keilahian. Abu Nawas. Kitab-kitab memang agung, Tuan. Namun isinya haruslah bisa dipahami, dicerna oleh akal yang sehat. Jika ajaran di dalamnya bertentangan dengan logika sederhana dan keadilan, apakah kita harus tetap menerimanya hanya karena ia ada dalam kitab? Bukankah itu berarti kita mengabaikan kebijaksanaan Tuhan yang juga tercermin dalam tatanan alam semesta dan hati nurani kita? Penipu ulama. Engkau bicara seolah engkau lebih tahu dari ulama besar. Engkau menantang keimanan, Abu Nawas. Hamba tidak menantang keimanan, Tuan. Hamba hanya menantang pemahaman yang keliru tentang keimanan. Keimanan sejati akan menguatkan akal, bukan mematikannya. Jika ajaran Tuhan membuat seseorang semakin bodoh dan mudah dimanfaatkan, apakah itu tanda ajaran yang benar? Penipu ulama. Mulai panik, melihat pengikutnya mulai berbisik. Cukup, engkau adalah pemecah belah. Pergi dari sini, Abu Nawas. Sebuah kebenaran tidak akan takut diuji, Tuhan. Ia akan bersinar lebih terang setelah dipertanyakan. Sedangkan kebohongan, ia akan pecah berai seperti kaca saat berhadapan dengan cahaya nalar. Tuan Ulama, jika ajaranmu begitu benar, mengapa enggan menghadapi pertanyaan sederhana dari seorang hamba? Penipu ulama. Wajah pucat, tidak bisa berkata-kata. Abu Nawas berbalik ke arah kerumunan. Wahai saudaraku,
Akal adalah anugerah. Gunakanlah ia untuk membedakan yang hak dan batil. Jangan biarkan siapapun mematikan cahaya akalmu demi kepentingan pribadi mereka. Sebaliknya, ia membalas dengan serangkaian pertanyaan yang lugas, sederhana, namun menusuk langsung ke jantung permasalahan. Jika Tuhan Maha Pengasih, tanya Abu Nawas, mengapa ajaranmu menebar ketakutan bukan kasih sayang? Dialog pun berlanjut menjadi debat logika dan filsafat yang mendalam. Dengan sabar, Abu Nawas secara sistematis membongkar setiap kerancuan logika dan kekosongan filsafat di balik ajaran sang penipu. Ia menggunakan analogi dari kehidupan sehari-hari yang sederhana, namun syarat makna, memaksa ulama palsu itu untuk berhadapan langsung dengan kontradiksi dalam argumennya sendiri. Perlahan, ekspresi kebingungan mulai menjalari wajah para pengikut. Benih keraguan telah ditanam dan untuk pertama kalinya mereka mulai berpikir. Argumen sang ulama palsu mulai goyah. Ia tergagap, tak mampu lagi menjawab tantangan logika dari Abu Nawas yang tajam dan tak terbantahkan. Setiap dalil yang ia kemukakan berhasil dipatahkan dengan penalaran yang jernih. Akhirnya, Abu Nawas menyajikan sebuah kesimpulan akhir yang telak, memperlihatkan betapa rapuh dan tak berdasarnya seluruh bangunan ajaran yang telah diciptakan sang penipu. Satu persatu, para pengikut meletakkan kitab-kitab tebal yang selama ini mereka dekap. Pandangan mata mereka yang semula kosong kini mulai tercerahkan oleh cahaya kebenaran yang baru mereka temukan. Sadar bahwa topengnya telah terbuka dan kebohongannya terbongkar, ulama palsu itu melarikan diri dengan menanggung malu. Para pengikutnya yang kini telah sadar tidak lagi memandangnya dengan kekaguman, melainkan dengan kekecewaan. Seluruh penduduk Baghdad pun memuji kebijaksanaan Abu Nawas. Akal sehat akhirnya menang atas dogma buta. Di tengah alun-alun kota, Abu Nawas berdiri tegak. Sebuah senyum bijaksana terukir di wajahnya. Tatapannya menyapu pemandangan Baghdad yang kini seolah bernapas lebih lega. Kota itu telah terbebas dari jeratan dogma yang membelenggu. Langit Baghdad tampak lebih cerah, seolah ikut merayakan kemenangan akal budi. Di bawah cahaya kebijaksanaan yang kembali bersinar, nalar sekali lagi berjaya, membuktikan bahwa kebenaran sejati tidak ditemukan dalam kepatuhan buta, melainkan dalam keberanian untuk bertanya dan berpikir.